Halo teman-teman semua, dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama aku Jin Diecast ya. Pada kesempatan video kali ini saya mau mengunboxing paket teman-teman. Jadi saya itu membeli diecast lagi 2 item dari brand Apollo teman-teman. Tunggalnya temennya itu ada di belakang ini teman-teman ya. Ini juga sama dari brand Apollo juga, dari skala 1:41 teman-teman. Di sini ada Lancer Evo yang belum kita review detailnya, dan di sini juga ada BMW GT3 dan juga DTM teman-teman. Dan di sini saya punya 2 item lagi beli teman-teman. Lupa untuk mobilnya itu apa, dan di sini kelihatan kecil ya teman-teman ya, padahal ini 2 item teman-teman. Jadi ini saya beli di harga yang sangat cukup murah teman-teman, cukup murah. Untuk satu itemnya itu 20.000, dan saya beli 2 jadi 40.000 teman-teman untuk paketnya itu sendiri. Jadi kenapa ini murah? Karena ini tidak ada dusnya teman-teman, tidak ada packagingnya teman-teman ya. Jadi seperti apa keseruan video unboxing kali ini, and let's begin the video guys. Oke, jadi seperti ini untuk penampakan packagingnya teman-teman, untuk 2 diecastnya teman-teman ya. Dan di sini untuk mobilnya itu segini teman-teman, bisa dilihat mepet sekali ya teman-teman ya. Pada packagingnya bisa dilihat mepet banget ya teman-teman ya. Mungkin ini entah ini di dalam aman atau tidak teman-teman ya. Dan di sini untuk itemnya itu baru tapi tanpa dus teman-teman. Kayaknya itu banyak brand Apollo itu yang dusnya itu rusak-rusak teman-teman ya, dan di situ dijual di harga 30-an ya teman-teman ya, 30, 25 seperti itu. Dan di sini saya mendapatkan itu di 20.000 teman-teman, dan di sini saya mendapatkan 2 item yang berbeda ya teman-teman ya. Saya request apa Maserati atau apa itu yang satunya itu teman-teman, kita lupa, dan di sini kita unboxing saja teman-teman ya untuk si paket ini ya teman-teman ya. Dan kita akan review satu-satu ya teman-teman ya untuk mobilnya itu ya teman-teman ya. Langsung saja kita buka untuk paketnya teman-teman. Dan di sini bisa terlihat ya teman-teman ya, untuk mobilnya ini 2 ini teman-teman, ini dijajar seperti ini ya teman-teman ya, bisa dilihat. Ya seperti ini ya teman-teman ya, seperti pocong ya teman-teman ya. Dan di sini kita akan mereview yang mana dulu teman-teman, yang satu ini dulu ya teman-teman ya. Dan di satunya kita akan review di lain video teman-teman. Dan di sana teman-teman masih belum kita review ya teman-teman ya. Nanti dulu ya teman-teman ya, akan kita review juga teman-teman untuk si Lancer Evo-nya ya teman-teman ya. Mantep banget Lancer Evo-nya si warna putih ini teman-teman. Jadi untuk warna putih itu detailnya itu kelihatan ya teman-teman ya, seperti itu. Dan kita lanjut untuk mereview ini teman-teman, satu item ini. Kita buka, kita dapat dari mobil apa ya teman-teman ya. Di sini di wrapping ya teman-teman ya, di wrapping seperti wrapping makanan ini teman-teman. Dan di dalamnya itu ada bubble wrapnya ya teman-teman ya, seperti itu. Lumayan safety teman-teman menurut saya untuk packingnya. Apakah ini brand baru teman-teman? Adakah minusnya atau tidak teman-teman? Dan ini ada wrapping lagi teman-teman. Dan yap, di sini masih ada platnya teman-teman ya. Dan untuk kondisinya bagus sih teman-teman, masih bagus, masih mantap teman-teman. Di sini masih ada plat untuk di belakangnya itu ya teman-teman ya. Dan kita buka saja untuk platnya teman-teman. Bisa dipastikan atau bisa kemungkinan besar ini brand new teman-teman ya. Wah mantep banget ini teman-teman, brand new kita dapat di harga 20.000 teman-teman. Wah mantep banget ya untuk kita koleksi ya teman-teman ya. Dan untuk teman-teman semua yang masih ataupun punya brand Apollo, bisa ditawarkan kepada saya teman-teman ya. Tentunya di harga yang sangat murah sekali. Ya 20-30 seperti itulah teman-teman ya. Saya akan beli teman-teman untuk melengkapi koleksi saya di brand Apollo ini ya teman-teman ya, di skala 1/41 teman-teman, seperti itu. Dan di sini kita lihat teman-teman untuk ya, kita akan review dari belakangnya dulu ya teman-teman ya. Jadi untuk mobilnya ini adalah Elantra teman-teman, Elantra used under license. Jadi digunakan di bawah lisensi teman-teman. Dan di sini kita bisa lihat kayak Hyundai ya ini teman-teman ya. Ini Hyundai teman-teman. Di sini bisa lihat untuk namanya itu 1/40 teman-teman, Elantra teman-teman untuk mobilnya itu sendiri. Dan kita akan bahas untuk di bagian detail bawahnya ya teman-teman ya. Di sini ada tulisan MSZ, di sini Made in China, di sini ada tulisan 1/40.
Elantra used under license seperti itu ya teman-teman ya. Untuk detail-detail bagian bawahnya mantap teman-teman ya. Di sini ada detail-detail dari apa baut-baut, skrup-skrup, dan di sini ada detail-detail kecil dari penggerak roda depannya atau kerangka depannya. Di sini ada seperti gardannya seperti itu ya teman-teman ya. Di sini ada knalpotnya. Untuk rodanya seperti ini agak tipis ya teman-teman ya. Untuk rodanya agak tipis tapi totally ada teksturnya teman-teman, tekstur dari bannya itu sendiri ya teman-teman ya. Mantap banget. Untuk bagian bawahnya ya cukup lumayan, ini base plastik ya teman-teman ya, seperti itu. Dan kita akan bahas ke bagian samping teman-teman ya. Ke bagian samping seperti ini teman-teman. Untuk catnya itu sendiri ini warna kuning teman-teman, warna kuning biasa, nggak ada glitter-glitternya, tapi untuk kuningnya itu ya rada-rada orange ya teman-teman ya. Kuningnya rada orange tapi mantep banget ya. Kalau di HP mungkin kelihatan kuning banget ya teman-teman ya, tapi kalau dilihat secara langsung itu ini rada-rada orange teman-teman, kuning-kuning rada orange gitu lah teman-teman ya. Kuning gelap lah, kuning kurang terang lah seperti itu. Dan di sini kita punya dental teman-teman ya. Ini ada sedikit terkelupas untuk catnya di spion, mungkin waktu packing teman-teman ya, mungkin ataupun sudah dari sononya tergores-gores seperti itu ya teman-teman ya. Untuk desain dari sampingnya itu seperti ini teman-teman. Dan di sini 4 pintu teman-teman. Untuk di brand Apollo ini itu moving part teman-teman untuk pintunya teman-teman. Jadi untuk pintu kanan kirinya itu bisa dibuka ya teman-teman ya. Mantep banget, bisa dipajang dengan pintu terbuka teman-teman. Tapi rada aneh sih ya teman-teman untuk moving part seperti ini. Jadi pintunya nggak nempel teman-teman ya. Ya tapi ya sudah bagus lah ya teman-teman ya. Sudah bagus sekali teman-teman untuk moving partnya teman-teman ya. Dan di sini untuk detailnya, untuk pintu-pintunya seperti ini 4 pintu. Untuk mikanya juga ada di bagian belakang saja teman-teman ya. Di sini ada detail spion, ada gagang pintu teman-teman, ada di sini ada bunderan ini untuk pengisian bahan bakar ya teman-teman ya. Untuk pengisian bakar-bakar ada di sini, ada tarikan-tarikan teman-teman, fender belakangnya, fender depannya. Ini totally standar ya teman-teman ya, nggak ada modifan body kit seperti itu ya teman-teman ya. Ini standar saja. Dan di sini teman-teman bisa lihat untuk jarak ataupun pembatas dari pintunya itu ada teman-teman ya. Tapi untuk si cover ataupun cover apa itu teman-teman nggak ikut ya teman-teman ya. Emang seperti ini sih teman-teman. Emang seperti ini ya teman-teman ya. Jadi di sini teman-teman bisa lihat untuk bagian moncongnya itu seperti ini teman-teman. Ada tekukan-tekukan, ada pembatas antara pintu depan, tengah ini, dan di sini ada batas-batas lagi untuk pintu belakangnya teman-teman. Mantap banget ya teman-teman ya. Dan di sini ada batas untuk bumper belakang, untuk lampu belakangnya seperti ini teman-teman. Untuk lampu samping kelihatan teman-teman ya, dan lampu belakangnya itu kelihatan. Untuk di depan itu memakai mika bening, dan di dalamnya itu ada seperti chrome seperti itu ya teman-teman ya. Dan di belakangnya itu mikanya warna merah teman-teman. Mantap banget ya teman-teman ya. Untuk velgnya sendiri seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa menganggap ini peleng 5 palang juga 10 palang jun juga bisa, karena di sini untuk velgnya itu ngepang teman-teman ya. Dan di sini untuk rodanya sendiri itu depan belakang sama, ukurannya sama. Untuk bannya itu yang jelas ban karet teman-teman ya, ban karet. Dan seperti ini ya teman-teman ya. Dan di sini itu kurang ceper teman-teman untuk mobilnya, karena ini standar ya teman-teman ya. Dan untuk perbedaan kanan dan kirinya sama saja teman-teman. Untuk kanan dan kirinya sama. Di sini juga untuk perbedaannya itu cuma ada di pengisian bahan bakar ya teman-teman ya. Dan di sini ada sedikit apa itu teman-teman, bokong bebek teman-teman ya. Agak sedikit ada wing ataupun apa itu teman-teman, wing ya teman-teman ya, wing seperti itu ya teman-teman. Mantap banget untuk bagian samping-sampingnya. Di sini kelihatan teman-teman ya untuk air intake-nya. Wow, mantap banget untuk kelihatan dari sampingnya teman-teman ya. Seperti itu. Dan di sini kita bisa lihat untuk rodanya itu rada sengklek ke belakang seperti ini ya teman-teman ya. Nggak center di tengah, tapi ya seperti itulah untuk brandnya ini teman-teman. Untuk part yang kita dapatkan itu seperti ini ya. Dan mantap banget untuk mengoleksi dari Apollo ini, karena murah, detailnya juga lumayan cakep.
ukurannya rada besar teman-teman, seperti itu ya teman-teman ya. Tapi untuk diecaster sejati, saya tadi baca teman-teman, diecaster sejati itu harus beli diecast 1:64 teman-teman ya. Teman-teman kalau khususan 64 ya nggak apa-apa, tapi saya itu juga yang mana yang saya suka ya teman-teman ya. Kalau suka ya ambil, karena ini murah juga, 20.000 kita dapat ya teman-teman ya, kita koleksi juga ya teman-teman ya, seperti itu ya teman-teman ya. Dan untuk selanjutnya kita akan bahas di bagian belakang teman-teman. Untuk bagian belakangnya itu buritannya itu seperti ini teman-teman, dan ini ada detail kecil teman-teman. Di sini ada untuk logonya, di sini ada untuk plat nomornya, ada Elantre alias apa itu teman-teman. Bacanya di sini ada tulisan Elantre teman-teman ya di sini. Dan untuk bagian wingnya teman-teman bisa lihat ya di sini ya teman-teman ya. Bokong bebeknya itu seperti ini, dan di sini agak menonjol teman-teman ya untuk si wingnya ini. Dan untuk detail lampunya mantep banget, untuk mikanya warna merah, kelihatan real car banget ya teman-teman ya. Wah mantap. Dan di sini ada codet-codetan, di sini ada antena teman-teman ya, wadah antena di sini. Tampak belakang untuk kaca belakangnya itu seperti ini teman-teman. Dan di sini ada sedikit, ada kayak lubang-lubang seperti itu ya teman-teman ya. Di sini ada agak kayak lubang, dan di sini ada sedikit diffuser hitam teman-teman. Dan di sini ada tarik-tarikan kanan kiri teman-teman ya, kanan kiri ada tarikan. Dan di sini untuk bumper belakang itu agak menjentit teman-teman ya, agak ke atas seperti itu ya teman-teman ya, mantap banget. Dan kita geser ke sebelah depan teman-teman. Kita akan bahas di bagian depannya. Untuk lampunya seperti ini ya teman-teman ya, mantap banget untuk lampunya seperti ini untuk lampunya teman-teman ya. Dan di sini untuk jongos atau jongos untuk mukanya ini, untuk mulutnya teman-teman, untuk matanya kanan kiri ya seperti itu, lancip-lancip aerodinamis dan garang teman-teman ya. Dan di sini ada detail untuk kisi-kisi ataupun air intake untuk pendingin mesin teman-teman. Dan di sini untuk pendingin mesinnya itu ada di warna putih ya teman-teman ya, ataupun silver teman-teman seperti itu. Untuk di moncong depannya, untuk hitamnya itu mantap teman-teman ya, dia agak smile gitu ya untuk detailnya. Dan di sini ada mungkin kayak sensor seperti itu ya teman-teman ya, di depan sini ya ada buletan ini. Dan ini ada fog lamp, dan juga ada tarik-tarikan. Di sini ada kisi-kisi kayak sirip hiu seperti itu. Dan di sini itu air intake untuk mendingin roda, mungkin seperti itu ya teman-teman ya. Dan di sini rada ada siungnya sedikit ya teman-teman ya, ada taringnya dikit sini, mantep banget. Dan di sini ada sedikit diffuser hitam teman-teman, mantep banget. Dan kita geser ke bagian atas teman-teman. Untuk bagian atas seperti ini ya teman-teman ya. Untuk bagian atas wah sangat glossy sekali ya teman-teman ya, terlihat masih new sekali ya teman-teman ya. Dan di sini bisa dilihat teman-teman, untuk cupnya itu ada roof apa itu teman, langarani langarani lah kalau menyebutnya itu apa teman, untuk roof kaca seperti itu ya teman-teman ya. Wah mantap banget ini teman-teman. Nah, dan di sini ada pembatasnya teman-teman ya, untuk cupnya, untuk pintunya, untuk kerangka pintu itu ada pembatasnya teman-teman ya, mantap banget. Dan di sini untuk detail wipernya juga ada, untuk cup depannya di sini ada tarikan-tarikan teman-teman menonjol di sini. Wah mantap banget ya teman-teman ya. Ada desain elegan seperti itu ya teman-teman ya. Dan di sini untuk tampak dari atas wadah antenanya teman-teman ya seperti itu. Dan di sini nggak ada detail untuk itu ya teman-teman ya, pembersih atau penyemprot air ya teman-teman ya. Tapi totally mantap banget. Dan di sini kita akan bahas untuk interiornya teman-teman. Untuk interior itu totally warna hitam teman-teman ya. Dan di sini setir kiri teman-teman, setir kiri itu mobil luar negeri ya teman-teman ya. Kalau di Indo mah setir kanan, iya tah. Kalau setir kiri itu ya luar negeri ya teman-teman ya. Untuk setir kanan itu mobil di Indo seperti itu teman-teman, di Asia seperti itu ya teman-teman ya. Dan di sini untuk interiornya, untuk kursi punya ada 2, untuk di belakang ada 3 teman-teman ya, seperti itu teman-teman. Mungkin bisa lihat samar-samar teman-teman ya, karena nggak bisa di zoom ini kameranya teman-teman. Seperti ini, totali seperti itu ya teman-teman ya.
Dan seperti itu keseruan dari unboxing dan juga review dari brand Apollo ya teman-teman ya. Untuk Apollo selanjutnya yang masih terbungkus itu teman-teman, teman-teman stay tune aja teman-teman ya di channel ini, karena akan saya review juga tentunya. Untuk si lancernya juga akan saya review teman-teman ya. Ini teman-teman request mana dulu teman-teman, untuk lancer ataupun si yang tertutup itu, tersensor itu teman-teman. Teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya teman-teman ya. Dan saya ucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman semua karena sudah menonton video ini dari awal hingga akhir, dan see you on the next video guys, bye.